Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ari Rudi. Podcast bersama saya Ari Rudi. Ini pertama kali ya, Bunda. Kita kedatangan tamu spesial ini, orang-orang muda yang sangat energik gitu. Ya. Saya Ari Rudi, founder dari BTS Cell dan founder dari BTS Gadget, sekaligus jadi host pada kali ini. Ini nanti kita akan tayang di channel kita, channel saya sendiri, channel Ari Rudi, channel yang akan berisi tentang motivasi, kemudian inspirasi dan lain-lain lah, berupa kegiatan manusia. Ya, assalamualaikum Mas Lis. Waalaikumsalam Mas Priyo dan Kak Puji, selalu di hati. Iya, siap. Oh ya, kali ini kita akan podcast bersama-sama beliau ini. Beliau ini adalah dedengkotnya SBS. Apa sih SBS itu? Sekolah Bisnis Sragen. Nah, ini nanti kita ulik apa sih anak-anak muda ini itu kenapa SBS itu berdiri, tujuannya apa, dan manfaatnya buat orang-orang di Sragen itu dan sekitarnya itu apa. Kita mulai ya, perkenalan dulu dari depan saya dulu, siapa, dengan siapa, sebagai apa. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa disebut dengan sebutan Kak Puji, selalu di hati. Iya, itu ya. Dan di Sekolah Bisnis Sragen saya ditunjuk oleh teman-teman dalam satu musyawarah sebagai direktur SBS. Nah, ini jabatan tertinggi tapi yang tidak ada gajinya. Ya, itu ya di sini di Sekolah Bisnis Sragen. Dan saya direktur gajinya. Nah, tapi ini adalah jabatan sosial yang saya senang untuk melakukannya sebagai pengelola dan direktur Sekolah Bisnis Sragen. Seperti itu Mas Ari. Oh ya. Yang kedua, oke, yang tengah sinten? Ya, perkenalkan Mas Ari, saya Lis Pamujiono, biasa dipanggil Mas Lis. Sebenarnya saya bukan orang Sragen ya, tetapi nyangkut, jadi termasuk siswa impor. Ya, saya dari aslinya Ngawi, Jawa Timur, dan saya angkatan ke-7 dari SBS, dan kemudian juga di atasnya SBS reguler itu ada yang namanya SBS coaching. Itu biasanya tingkat lanjut dari SBS 1 sampai 11, dan saya diamanai sebagai ketuanya, ketua kelasnya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis bagian SBS coaching itu, dan kita beri namanya Business Owner Sragen atau BOS. Nah, alhamdulillah sampai sekarang juga masih rutin ketemuan, eksis, dan menjadi salah satu trademarknya SBS keseluruhan. Mungkin seperti itu Mas Ari. Oke, yang terakhir, yang paling muda sendiri. Ya, paling muda. Jadi nama saya Priyo. Kebetulan saya di SBS Sekolah Bisnis Sragen, di alumni itu saya diamanai jadi ketua. Sudah agak lama sih, beberapa tahun gitu. Dan rencananya besok mau munas untuk pemilihan ketua yang baru. Mudah-mudahan besok bisa kepilih lagi. Amin. Jadi mungkin itu aja Mas Ali. Oke, terima kasih Mas Priyo, Mas Lis, dan Kak Puji, selalu di hati. Dulu saya pernah ketika gitu, pernah sharing gitu, ngisi mungkin jauh ya, karena isiannya juga kurang bermutu gitu. Saya kok agak kangen dengan yel-yel SBS atau apa Iya. itu. Coba dengarkan. Oke. Yang mana? Yang Siap, sukses Sekolah mulia. Bisnis. Iya. Ya. Oke. Ayo coba. Oke, pakai gerakan juga ya. Iya. Sekolah Bisnis sukses mulia. Kita mulai beberapa pertanyaan ini. Mungkin banyak di sini alumni 1, Mas Lis alumni 7. Iya, angkatan ke-7. Sejarah berdirinya SBS itu gimana? Oh, Kenapa kok ini itu ada ide, ada suatu
kontak gitu untuk mendirikan sekolah bisnis Sragen. Dan saya dengar-dengar ini gratis itu. Iya. Jadi sekolah bisnis Sragen atau biasa disingkat dengan SBS ini dulu bermula di tahun 2014 bulan Oktober ya. Oktober 2014 itu dimulai angkatan pertama. Berarti ini ulang tahun ya? Iya, ulang tahunnya di Oktober, di awal Oktober gitu ya. Dan ini bermula ketika ada dua sosok hebat. Yang pertama adalah waktu itu ketua KNPI, yaitu Pak Dodok Sartono. Beliau adalah pemilik Geprek Group, ownernya. Kemudian yang kedua adalah ketua HIPMI waktu itu, yaitu Mas Bro, dengan PDS grupnya. Nah, beliau berdua ini kemudian bertemu untuk menyatukan visi, dan ternyata visinya sama, untuk mencetak para pengusaha-pengusaha yang ada di Sragen, dan ternyata bisa meluas ke luar Sragen pula. Maka di tahun 2014 itu berdirilah Sekolah Bisnis Sragen. Nah, jadi yang disponsori oleh beliau berdua ini, ketua HIPMI dan ketua KNPI waktu itu. Jadi tahun 2014 dan dilaksanakan secara gratis. Jadi ya secara gratis, dan pertama dibuka pada tanggal kurang lebih tanggal 4 Oktober tahun 2014. Ya, ini niat awalnya. Ya. Itu apa, Mas? Terus kemudian dananya tadi saya dengar-dengar gratis. Iya. Dananya kok ngendi? Oh gitu ya. Jadi ini memang niat awalnya adalah mencetak para pengusaha seperti ini, we create entrepreneur. Nah, kita mencetak para pengusaha, dan dananya untuk peserta yang ikut memang free, 100% free, sampai angkatan ke-11 ini semuanya gratis. Itu memang ada donatur-donatur dari para pengusaha-pengusaha yang ada di Sragen yang bisa meluangkan dananya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian dana yang pertama itu ada dari PDS Group, ya, mereka menyumbang, Mas Bro. Kemudian Geprek Group, Pak Dodok dan Pak Kusnadi. Kemudian ada dari KNPI yang waktu itu memang mendirikannya. Kemudian ada dari HIPMI. Kemudian yang kelima dari Lazismu. Nah, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah, Lazismu ini juga ikut andil dalam pendanaannya. Kemudian pelaksananya itu diserahkan pada Talent Center. Nah, kebetulan Talent Center saya sendiri yang mengelolanya, sehingga Talent Center ini ditunjuk, dipercaya untuk melaksanakan kegiatan sekolah bisnis Sragen itu. Itu di awal-awal. Kemudian di angkatan berikutnya itu kan karena sudah ada alumni yang sudah sukses, para alumni ini pun ikut membantu dalam menyukseskan pelaksanaan sekolah bisnis Sragen ini, baik tenaga, pikiran maupun pendanaannya juga dari para alumni seperti itu, termasuk dari BTS ya, gitu ya. Terima kasih untuk Mas Ari gitu. Ya. Oke, semisal ini kan gratis ya. Ya. Biasanya kalau gratis itu disepelekan. Oke. Nah, gimana sistemnya di sekolah bisnis ini outputnya itu bisa bagus juga, karena kalau gratis itu semua orang pasti bisa dalam arti mendaftar. Iya, iya. Nah, terus kemudian sistemnya gimana, kualifikasinya gimana supaya bisa masuk dan kemudian nanti bisa serius juga, tidak berhenti di tengah jalan, karena namanya usaha itu ya saya belajar sendiri itu juga lumayan berat gitu. Nah ini sistemnya dari SBS itu gimana? Oke. Jadi memang kita biaya gratis, tapi gratis itu bukan berarti murahan ya, dan bukan berarti tidak serius. Kita sebelum saat membuka kelas baru itu memang pendaftar banyak, pasti lebih dari kuota, karena kuota kita itu kan hanya 50. Yeah. Setelah kita umumkan gratis, itu tidak hanya mendaftar saja, tapi kita juga ada tes. Jadi ada tes tertulis maupun tes wawancara. Jadi tes tertulis ya terkait dengan keseriusan, mungkin dengan psikologinya. Kemudian ada wawancara. Nah, wawancara ini nanti kita ketahui, bisa kita ketahui serius apa tidaknya. Nah, untuk tes wawancara ini kita melibatkan para alumni ini, ya, Mas Lis, Mas Priyo ini juga ikut mewawancarai. Jadi mereka itu kalau serius, insya Allah akan kelihatan seriusnya.
dari hasil wawancara itu. Kalau tidak serius ya mohon maaf nanti akan tersingkir dengan sendirinya. Seleksi alam dia akan tidak ikut seleksi itu. Nah ini. Jadi setelah itu untuk mengikat agar serius itu tadi setelah terpilih 50 orang itu semua peserta itu harus ada kita garansi. Kita mintai garansinya. Nah, waktu itu semacam uang jaminan. Nah, uang jaminan mereka menjaminkan uang 500.000. Nah, hanya 500.000. Uang ini nanti akan kembali 100% jika SBS pembelajaran terakhir itu telah selesai. Dan ini semuanya kembali 100% kepada peserta. Jika mereka tidak serius, ada aturan-aturan yang disepakati oleh peserta juga. Jika mereka tidak serius, maka uang ini nanti akan bisa tidak kembali. Nah, makanya Terus digunakan buat apa, Mas? ini kita simpan. Oh gitu. Iya, kita simpan karena ini uang mereka. Jadi uang mereka akan kita kembalikan setelah pembelajaran SBS itu selesai. 100% kita kembalikan. Makanya uangnya ini kita simpan, kemudian kita kembalikan setelah selesai. Nah, dan ini jika pengen kembali ya harus serius. Jika tidak serius maka uang itu juga nanti susah untuk kembali. Ya. Dan ini sudah ada kesepakatan. Sudah ada peraturan kesepakatan antara pengelola dengan peserta. Dan hampir semuanya peserta oke. Nah, jika tidak punya uang gimana? Bisa mungkin dengan ijazah. Nah, ijazah dititipkan, nggak apa-apa. Yang penting untuk keseriusan ini. Nah, kalau tidak serius, ijazah nggak kembali. Nah, ini makanya bisa dibilang hampir 100% bisa mengikuti SBS ini sampai akhir, sampai selesai gitu, Mas. Oke, tadi saya dengar yang wawancara alumni. Iya. Nah, tapi ketika angkatan pertama, kelas pertama, itu yang wawancara siapa? Untuk angkatan pertama memang belum ada terorganisir secara bagus ya. Iya. Jadi angkatan pertama siapa yang mendaftar, Diterima. semuanya diterima. Jadi angkatan pertama itu ada 2 kelas. Itu 2 kelas. Saking banyaknya karena tidak ada seleksi. Ada 2 kelas A dan B gitu. Jadi seleksi itu setelah angkatan pertama itu. Itu kebetulan saya juga angkatan pertama. Jadi ya ibaratnya percobaan lah. Ya, kualitasnya ya belum sebagus angkatan percobaan, selanjutnya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah lulusannya juga lumayan bagus-bagus. Oke, alumni total itu ada berapa sih? Dan sing wis dadi wong itu banyak enggak? Untuk Nah, mungkin alumni. KB wis dadi wong ya. Iya. Wong ya Sesuai harapan gitu ya. sukses ya di bidang usahanya gitu. Oke, untuk alumni kita kan sudah meluluskan itu 11 angkatan. 11 angkatan kalau masing-masing angkatan itu 50, berarti sudah 550 orang alumni SBS. Nah, tapi tentunya ya namanya banyak orang itu kan tidak semuanya sukses 100%. Iya. Nah, selain dalam kita berharap misalkan 20% saja yang alumni itu sukses, kita sudah bisa bersyukur lah. Kalau mengharapkan semuanya saya kira susah karena ya namanya banyak orang. Iya, iya. Tapi intinya seperti itu. Kalau teman-teman yang sudah sukses lumayan banyak ya alhamdulillah ya, ini Mas Lis dengan minimarketnya sudah bisa ditinggal kemana-mana, minimarket jalan. Selain minimarket apa lagi Mas Lis? Ada online juga, Online. kemudian ada cafe juga. Awal ikut itu usahanya apa saja, terus setelah ikut jadi lebih besar atau lebih gimana Mas Lis? Kalau di SBS itu yang saya rasakan nggak mulu-mulu, artinya jadi orang luar biasa, ilmunya biasa, cuman yang saya rasakan adalah networkingnya. Jadi punya teman baru, punya saudara baru. Terutama saya kan orang Ngawi, jadi ketika dulu pengen banget bisa main ke Sragen tiap hari dan gak bingung main kemana gitu. Dulu saya cita-citanya sederhana itu, tapi alhamdulillah ketika masuk SBS itu benar-benar luar biasa, artinya oh ternyata Sragen itu luar biasa orang-orangnya gitu ya, semangatnya, jiwa bisnisnya. Iya. Itu yang saya sangat kagum sekali dengan orang-orang Sragen, dan saya mendapatkan
relasi, paling tidak itu relasi juga ilmu-ilmu dari mereka itu sangat luar biasa. Jadi ketika awal saya masuk SPS itu mungkin merasa bahwa saya hanya seorang diri gitu kan, tapi ketika masuk SPS itu dunia itu begitu luas, artinya banyak ilmu-ilmu dan bahkan belajar dari para coach yang mengajari SPS. Mereka bahkan tidak terasa bahwa ini antara guru dan murid itu seperti tidak ada gitu. Yang ada adalah kita teman gitu. Kita bahkan ketika kita mau curhat apapun, mendiskusikan dengan tentang bisnis kita, itu mereka sangat care sekali gitu. Dan alhamdulillah juga teman-teman kita banyak belajar dari teman-teman yang lebih sukses, padahal mereka ternyata startnya sama, bahkan mereka juga tidak punya apa-apa ya, dan itu sangat luar biasa sekali. Yang itu yang saya rasakan di SPS, artinya networking yang paling terasa sekali bagi saya. Saya pernah dengar ya, ada seorang alumni dulu itu cuma bukan lulusan apa ya, mantan kerja di pabrik gitu, dan sekarang buka nasi goreng dan omsetnya sudah lumayan gitu, bahkan belasan, kalau laba kotor belasan jutaan gitu. Nah itu apakah itu apakah itu benar awal dia masuk itu dari mantan sebuah pabrik sekarang jadi yang lumayan sukses gitu, dan apa itu juga ada yang lainnya juga? Oke. Jadi memang benar tadi sampaikan itu namanya Mas Didi ya. Mas Didi itu dulu karyawan di pabrik di Bulu, kemudian ikut SBS, sekarang punya rumah makan namanya Nasi Goreng Mas Didi, dan merambah ke yang lainnya yaitu bebek Pak Dul. Nah, bebek Pak Dul ya, sekarang karyawannya sudah lumayan, omsetnya juga sudah kalau bulanan sudah ratusan juta mungkin ya, sudah lebih ratusan juta, dan yang lainnya juga masih saya kira banyak juga, termasuk Mas Lis, Mas Priyo, semuanya sudah punya karyawan, Mbak Feby, Zeusel yang dulu sebelum ikut SBS itu hanya counter 2 kali 1 meter, sekarang karyawannya sudah belasan bahkan puluhan, dengan omset ya sudah, nah itu omsetnya sudah serasa seperti itu, karyawannya segitu omsetnya besar. Itu hanya segelintir, saya kira masih banyak di alumni SBS yang mengalami peningkatan secara bisnisnya dibanding dengan sebelum yang ada sebelum itu. Ini Mas Ali, saya bisa menambahkan kalau saya gambarkan itu SPS itu pemoles. Jadi pemoles. Jadi seandainya kita itu mutiara mungkin ya, atau nah itu adalah SPS itu tempatnya memoles sehingga menjadi lebih berkilau gitu. Artinya di SPS itu lingkungan itu kan juga sangat penting sekali, artinya sehingga potensi kita itu bisa keluar. Artinya yang seperti Mas Didi itu saya ibaratnya saksi matanya ketika awal-awal merintis dan sekarang bisa berkembang seperti ini. Memang beliau ini orangnya punya semangat yang tinggi, artinya punya semangat tinggi dan harus semuanya itu serba sempurna gitu kan. Jadi dan tekadnya kuat, jadi setiap uji coba gagal itu dia selalu semangat. Nah, alhamdulillah di SBS itu hal-hal seperti itu merasa terfasilitasi oleh SBS gitu ya. Jadi termasuk saya juga alhamdulillah, jadi ketika di SBS ini seperti terpoles, artinya bakat-bakat saya ataupun potensi-potensi saya di bidang bisnis itu dengan lingkungan yang pas itu menjadi lebih berkembang lagi. Mungkin seperti itu kalau di SBS yang saya rasakan. Oke, Mas Leo mau nambahin? Saya kira menurut kata Mas Lis, jadi dengan kita ikut di SBS, awal-awal saya ikut SBS kan juga saya masih karyawan, masih ikut karyawan awal Mas? Di Batik juga. Di Batik juga. Terus masih ikut taman kan, setelah ikut SBS merasa kayak dipecut gitu loh, ada semangat untuk
berdiri sendiri untuk anu sendiri. Akhirnya saya coba nyari orderan, alhamdulillah sekarang sudah punya usaha sendiri, pabrik. Wah, Batik sendiri. pabrik sendiri ya Mas. Iya. Oke, pertanyaan ke 5 ini. Angkatan terakhir itu berarti kan angkatan 11. Iya, yang angkatan 11. dikatakan Kak Puji gitu. Itu selesainya kapan? Angkatan Terus kemudian ini kan pandemi. Iya. Masih pandemi dari mulai masuk di Indonesia itu Maret. Selama pandemi apakah juga dibuka kelas gitu? Terus rencana mau dibuka semisal kapan mau dibuka lagi? Iya, untuk angkatan terakhir itu angkatan 11 itu di Desember 2019. Kita setahun itu kan hanya dilaksanakan 2 angkatan. Iya. Nah, biasanya ya di awal tahun sama di pertengahan tahun. Nah, itu. Kemudian angkatan 11 selesai akhir tahun itu rencananya di bulan Maret itu kita memang sudah berencana untuk membuka angkatan yang ke-12. Iya. Nah, tapi ternyata kedatangan pandemi itu sehingga off sampai sekarang belum membuka angkatan berikutnya. Tapi itu nanti kita akan sudah berembuk sama teman-teman nanti setelah Munas ini, musyawarah nasional pemilihan pengurus alumni SBS, presidennya alumni SBS, itu nanti kita berencana membuka kembali untuk angkatan ke-12, tapi ya tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itu ya. Kemudian untuk selama pandemi ini memang kita belum membuka karena memang pemerintah melarang berkerumun gitu ya. Karena ini kan nanti otomatis berkerumun paling tidak 50 orang. Nah, makanya saat ini kita baru ya kalau motivasi ya paling hanya online di grup, pertemuan kecil-kecilan itu masih ada. Kalau pertemuan kecil-kecilan untuk saling berbagi, sharing tentang bisnisnya, curhat bisnis itu masih terus ada gitu. Setelah lepas dari sekolah ini Lulus ya. lulus lepas kayak bibir sekolah bisnis lagi setelah lulus itu apakah ada wisuda kemudian itu kan sudah lulus itu Iya. apakah ada follow up dilepas ke masih ada follow up dari para mentor atau dilepas ke cul? Oke. Jadi ini dianggap lulus dari SBS atau katakan nanti ada sertifikat itu hanya yang sudah punya bisnis, Oh gitu. yang sudah punya usaha itu baru dikasih sertifikat. Kalau belum punya usaha maka itu tidak kita anggap belum lulus, belum selesai. Nah, Nah, jadi lulus SBS itu memang diharapkan karena tagline-nya adalah We Create Entrepreneur. Jadi kita yang mencetak para pengusaha. Jadi setelah lulus itu diharapkan memang punya usaha gitu. Nah, dan kalau lepas ya tidak lepas cul gitu karena masih bisa konsultasi dengan mentor, masih sering kumpul di kajian bisnis. Kita kan ada beberapa acara di kajian bisnis. Iya. Itu mereka bisa kumpul, bisa tanya jawab tentang bisnisnya. Selain itu juga ada kelas lanjutan namanya coaching class. Nah, coaching class ini kebetulan alumninya. Nah, monggo untuk coaching class gimana? Ini setelah SBS selesai itu memang kita adakan coaching class. Oke. Kalau coaching class itu lebih ke teknis ya mungkin ya Mas Ari ya. Jadi Iya. karena kalau yang awal-awal yang sekolah yang S reguler itu adalah lebih pada mindset. Artinya bagaimana orang itu mengubah mindset dari pegawai menjadi bagaimana supaya entrepreneur atau wirausaha itu menjadi pilihan hidupnya kan gitu. Iya. Jadi memang didesain itu untuk menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Mengapa harus menjadi pengusaha? Itu adalah salah satu beberapa materi yang disampaikan di SBS reguler. Sedangkan bagaimana caranya, nah itu kan caranya agar detailnya atau teknisnya bagaimana untuk membesarkan usaha itu diajarkan di kelas coaching. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang reguler itu memang hanya materi-materi dasar tentang entrepreneur. Sedangkan untuk yang coaching itu lebih detail dan lebih mendalam, termasuk beberapa yang
alhamdulillah sekarang sukses itu salah satunya adalah manfaat dari kelas coaching ini. Jadi di bedah di situ ya. Cuman karena kita juga baru angkatan pertama, tentu masih banyak PR yang perlu disempurnakan. Harapannya nanti di kelas kedua, kelas ketiga SPS coaching lebih bagus dan perubahannya itu lebih nyata seperti itu. Kan banyak saya dengar itu di beberapa mentor, coach itu seorang pengusaha itu dari mungkin 100 itu yang berhasil atau dalam arti yang bertahan mungkin dalam waktu 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun itu semakin lama semakin berkurang gitu. Nah ini kan sudah ada dari 2014 gitu. Dari alumni, misal dari alumni angkatan pertama itu kurang lebih itu berapa persen yang dalam arti dia paling tidak itu masih bertahan sampai sekarang jadi wira swasta. Wira swasta tidak bekerja di tempat orang lain. Ya kan dulu mungkin jadi karyawan, sekarang jadi wira swasta dan sekarang masih bergelut dengan bidang yang sama. Gitu Pak. Ya rata-rata masih Berapa persen kira-kira? Kira-kira oh ya 20-an persen 20% masih ada. yang aktif menjadi pengusaha. Ya. Sebenarnya sih 20% lebih, cuman kan karena masih usahanya masih kecil gitu, kadang diekspos nggak mau, ternyata nggak mau gitu. Jadi yang benar-benar kelihatan gitu sekitar 20%-an lah. Oke, ya. 20% termasuk besar gitu. Karena rata-rata kalau ini kan udah menginjak 6 tahun kan. Jadi biasanya tahun pertama itu rontoknya banyak sekali. Nah, ini kalau 20% berarti outputnya itu mentalnya itu udah sangat teruji. Apa sih yang mau dilakukan untuk alumni-alumni ini biar tadi yang biasanya pengusaha itu cuma yang bertahan itu kurang lebih 2%, bahkan kurang dari 100, ini bisa meningkat lagi. Program-program jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Ya ini nanti yang terdekat itu kan struktur organisasinya itu kita benahi, yaitu melalui musyawarah nasional. Kenapa kita sebut musyawarah nasional? Karena memang pesertanya kan dari mana-mana. Paling jauh alumni SBS itu paling jauh Ponorogo ya. Ponorogo ada itu seorang perempuan ikut SBS seminggu sekali itu datang ke Sragen Ponorogo gitu ada itu. Jadi memang karena lintas provinsi makanya kita sebut nanti pembenahan di struktur alumni ini kita benahi dulu kalau melalui musyawarah nasional. Nah itu kalau nanti sudah terbentuk keputusan yang baru yang lebih solid ya, itu nanti akan merumuskan program-program yang baru tentunya yang berguna lebih kepada para alumni yang lain. Oke. Ada tambahan mungkin? Kalau sejauh pengamatan saya memang segala sesuatu keputusan itu tentu ada dua mata pisau yang ini, artinya gratis itu juga di satu sisi bisa menarik banyak orang, tetapi juga kadang komitmennya tidak sehebat ketika mereka membayar, artinya mau ada gratis baik kan gitu. Nah makanya saya punya angan-angan harapannya ke depan itu untuk masuk ke SPS itu harus ada biaya, artinya seberapapun yang penting bisa menjadi win-win solution untuk SPS dan juga peserta, artinya mereka tidak memberatkan para peserta, juga bisa menjadikan output SPS itu jauh lebih baik dari yang sekarang. Karena ya itu tadi kadang gratis itu juga membuat mereka tanpa beban. Jadi, walaupun di awal kita sudah menyampaikan, memberikan pertanyaan, membuatkan janji apakah nanti bila sudah lulus dari SPS akan tetap aktif di SPS, dan hampir ya 100% mereka akan menjawab iya gitu. Tapi kan ya janji tinggal janji kan, artinya nah ini yang perlu dibenahi. Kemudian yang selanjutnya tentu hal yang harus diperhatikan juga, orang masuk SPS kan juga bukan untuk knowledge, artinya bukan untuk
ilmu pengetahuan tok, tapi harapannya ke depan SBS itu harus berorientasi pada hasil. Artinya ketika mereka masuk usahanya seperti ini, artinya daftar di SBS mungkin yang sudah punya usaha ya, usahanya seperti ini, mungkin kita follow up selama 1 tahun. Mungkin ketika mereka masuk awal tahun, di akhir tahun kita evaluasi lagi, sudah selama 1 tahun apa yang sudah Anda ada perubahan apa di usaha Anda, kan seperti itu. Jadi kalau selama ini mungkin cukup 10 kali pertemuan sudah, yang penting di usaha dapat sertifikat. Harapannya ke depan saya punya angan-angan itu jangan hanya 10 kali, artinya bukan dinilai dari 10 kali pertemuan, karena memang usaha itu bukan di kelas, tetapi usaha itu adalah di kehidupan nyatanya gitu loh. Jadi harapan saya mungkin kedepannya harus mungkin selama 1 tahun itu pantau, artinya ketika mereka masuk awal tahun ya akhir tahun dipantau sudah seberapa perkembangan mereka. Nah, ketika dirasa sudah memenuhi, dan itu nanti juga harus ada kriteria kan, mungkin ada kriteria khusus yang membuat mereka itu bisa lulus. Nah, mungkin dari omsetnya naik berapa persen, karyawannya yang tadinya tidak punya jadi nambah berapa karyawan. Nah, hal-hal seperti itu yang kedepannya kayaknya harus ada di SBS nih kan gitu. Nah, jadi ketika sudah 1 tahun dipantau, oh ternyata sesuai dengan harapan, baru kita luluskan. Dan jangan sertifikat, nanti mungkin semacam batu besar atau apa gitu ya kan. Jadi prasasti. Jadi kebanggaannya itu adalah bukan membawa piagamnya atau membawa ijazahnya, tetapi bangganya adalah ketika mereka bisa menunjukkan ini loh usaha saya yang karena salah satunya ikut SBS sekarang saya bisa seperti ini. Nah, angan-angan saya mungkin seperti itu, yang itu bisa jadi mungkin bisa kita sampaikan ke pengurus yang akan datang di hasil munas nanti, mungkin seperti itu Mas Ari. Oke, jika ini nanti kan tadi udah diuraikan semua tentang sejarah, niat, terus sistemnya, terus SBS itu di dalamnya itu ketika sekolah itu apa yang dipelajari, apa yang didapat itu. Nah, ini nanti kalau penonton ini ingin mendaftar, nanti kalau setelah munas itu ingin mendaftar ke siapa, terus syarat-syaratnya apa saja, terus apakah harus, namanya kan sekolah bisnis Sragen, apakah harus orang Sragen gitu. Gitu. Oke. Jadi ini nanti kita rencanakan kan angkatan ke-12 itu akan dibuka setelah munas, nanti kita rapatkan kembali untuk pendaftaran. Sebelum pendaftaran itu kita memang sudah share informasi itu melalui media sosial. Kemudian roadshow keliling ke kecamatan. Untuk mendaftarkan nanti bisa melalui online. Nah, nanti ada info lebih lanjut. Kemudian atau bisa nanti datang ke kantor talent center. Kantor talent center Alamatnya mana? Alamatnya Jalan Brigjen Katamso nomor 18. Nah, bersamaan di situ ada Bimbel Sinau. Oh iya. Ya, ada Bimbel Depan Sinau. SD3 Depan itu. SD3. Nah, di itu nanti bisa menerima pendaftaran kalau sudah kita buka pendaftarannya. Dan pendaftaran walaupun namanya Sekolah Bisnis Sragen, tapi pesertanya ini adalah seluruh Indonesia bisa untuk mengikutinya. Buktinya ini Mas Lis, tidak harus orang Sragen. Buktinya Mas Lis ini orang Mantingan Ngawi, orang Ngawi, tapi juga bisa ikut Sekolah Bisnis Sragen. Gitu. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, pesan dan kesan buat teman-teman, kan ini semua alumni angkatan pertama, angkatan ke-7, angkatan pertama gitu. Buat nanti yang nonton itu apa sih pesan dan kesannya? Mungkin pesan buat penonton dan kesan ketika mengikuti Sekolah Bisnis Sragen itu apa? Mungkin satu-satu dari Mas Priyo, dari yang muda. Ya, jadi gini, untuk pesan dan kesan terhadap Sekolah Bisnis Sragen bagi saya sangat berguna sekali lah untuk kemajuan spirit kita, kemajuan mental kita, dan kemajuan usaha kita. Jadi karena di situ tidak hanya dibimbing dengan apa itu usahanya, tapi spirit dan rohani kita juga dibimbing.
Terus kita di situ contoh banyak rohaninya Mas. rohaninya. Jadi kita apa dengan punya usaha itu tidak hanya untuk dunia aja, tapi ya diharapkan bisa untuk sedekah, untuk bantu yang lain. Terus di situ juga kita ada kajian seperti itu. Jadi apa ya, hidup kita itu tidak hanya untuk dunia lah, seperti itu. Jadi tetap kita kalau di sekolah bisnis rakyat di SPS itu diarahkan dua-duanya. Oh gitu. Untuk dunia ya jalan, untuk akhirat juga jalan gitu. Jadi dua-duanya jalan. Oke. Mungkin Mas Lis? Oke, mungkin sedikit menambahkan Mas Priyo tadi, tagline di SPS itu kan sukses mulia, artinya sukses di dunia dan mulia di akhirat. Artinya memang kenapa kita harus sukses dan untuk apa kita sukses itu benar-benar ditekankan di SPS. Artinya, jadi artinya kita bisa imbang lah, artinya ketika kita berbisnis itu punya arah, punya nilai-nilai tertentu yang bukan hanya mengejar harta tetapi juga agar kita bisa masuk surga nanti di akhirat dengan perantara harta yang kita perjuangkan dari hasil usaha kita. Itu salah satunya. Kemudian kalau mengenai apa pesan dan kesan di SPS, mungkin kalau pesan untuk yang para penonton barangkali yang mungkin tertarik ikut SPS, satu kalimat ya mungkin lebih tepatnya, atau yang saya pegang dari dulu, mungkin bunyinya kurang lebihnya seperti ini. Jadi setahun yang akan datang itu Anda ditentukan oleh dua hal. Satu, Anda berteman dengan siapa. Yang kedua adalah buku apa yang Anda baca, kayak gitu. Jadi ternyata pertemanan itu sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan dalam hidup kita. Dan di SPS itu adalah orang yang sudah satu visi misi, artinya bahwa memang kita itu wirausaha. Jadi memang yang dibahas tentang usaha. Artinya ketika kita berminat atau ingin pindah kuadran dari pegawai ke wirausaha, ke pengusaha, ya kita harus bergaul dengan para pengusaha. Dan alhamdulillah di SPS itu wadah itu sangat terbuka sekali. Bahkan bukan hanya dari muridnya tetapi para mentor-mentornya juga Masya Allah itu semuanya sangat welcome. Jadi sangat terbuka sekali, tidak ada yang ditutup-tutupi tentang bisnisnya, tentang usahanya. Semuanya monggo kerso ya. Mau pengen apa dari saya, bahasanya seperti itu, silahkan ambil yang dimau yang mana kan gitu. Ilmu apa yang Anda inginkan silahkan minta dari saya, bahasanya seperti itu. Ya tentu kembali kepada pribadi masing-masing, kita mau maju atau tidak gitu. Seandainya pribadi seseorang itu bisnisnya tidak maju, itu bukan karena SPS-nya menurut saya, tetapi karena memang personelnya yang personal pribadinya memang dia nggak pengen maju gitu loh. Padahal mentor itu sudah memberikan fasilitas, monggo mau belajar apa gitu. Dengan saya bahasanya kan seperti silahkan mau belajar, mau ngobrol sendiri-sendiri atau rame-rame monggo. Itu dan itu kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi saya bisa bergabung di komunitas sekolah bisnis rakyat. Oke, makasih Mas Lis. Bagus sekali penjagaan dan pesan dan kesannya ketika di SBS. Mungkin sekarang Kak Puji sebagai selaku direktur ya. Ya, direktur. Jadi tadi disampaikan, memang tagline kita itu adalah sukses mulia. Maksudnya gerakannya juga ada sukses. Setelah kesuksesan itu kita genggam, kita raih, kita kemudian mulia. Nah, mulia tangannya dibuka itu mulia dengan berbagi. Nah, makanya kalau teman-teman ingin sukses mulia, insya Allah salah satu jalannya adalah ikut di sekolah bisnis Sragen. Insya Allah mudah-mudahan dengan bersama-sama ikut di sekolah bisnis Sragen, semua saja baik yang belum daftar maupun yang para alumni, mudah-mudahan bisa sukses kita raih dan mulia dengan berbagi. Itu Mas Ari. Oke, terima kasih sekali Mas Priyo, Mas Lis dan Kak Puji. Mungkin sudah selesai podcast kita dan pertanyaan di tab saya juga sudah habis ya. Berarti waktu selesai di podcast perdana saya kali ini. Sebelum kita tutup, saya akan bacakan sebuah terjemahan sebuah ayat di surah An-Nur ayat 32.
Ini berkaitan dengan rezeki juga. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya dan lagi Maha Mengetahui. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.